wala yujzi'u ajfa'u maqtu'atun ba'di zambin aw uzunin ubina wa in qalla wa zatu urjin wa amrin wa maradin bayyin. Tidak sah digunakan sebagai kurban itu bagi hewan-hewan itu yang cacat, yakni apa? Cacat kakinya, kemudian buta matanya, buta sebelah, kemudian apalagi sakit yang sudah jelas, maksudnya kelihatan dia sakit. Ada kambing sakit, contoh kambing sakit itu kayak mana? Kurus ya, kemudian mencret biasanya, koreng-korengan yang sangat banyak, kelihatan betul sakitnya, maka tidak sah. Tapi kalau dia ini sakit nggak ketahuan, segar-segar aja tapi dia sakit, maka dia tetap sah. Wala yadurru syaqqu huzunin au khurquha. Akan tetapi jika telinganya itu ya, kalau terpotong telinganya nggak sah, terpotongnya secara utuh terpotong, atau kakinya cacat, atau matanya buta, atau sakit yang sudah jelas, tidak sah. Akan tetapi kalau telinganya terbelah tetap sah, jadi nggak putus ya, tapi terbelah. Umpama dia habis nabrak apa gitu kan, terus terbelah tapi masih ada utuh, maka tidak apa-apa. Atau terbolong, dibolongi, telinganya itu bolong, maka tidak apa-apa. Ada sebagian orang itu di beberapa tempat itu ngasih tandanya itu dengan cara yang zalim, meskipun itu tidak menjadikan rusak hewan kurban, tapi itu tidak baik. Kenapa? Mereka memberi tanda itu dengan ditempel di telinganya dengan strapless itu. Pernah lihat? Telinga kambing itu dikasih label nama, terus di straplessin di kupingnya. Nah, itu menzalimi, tidak boleh seperti itu. Kalau mau ngasih tanda dibikinkan kalung ya, ditali, di kalung, dibikin kalung. Jadi kalau telinganya belah sah ya? Kalau telinganya bolong, kalau telinganya terpotong tidak sah ya. Wal mu'tamadu adamu izzat at-tadhiyati bihamilin, dalam pendapat yang dikuatkan bahwa tidak sah berkurban atas unta yang sedang hamil. Khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah. Akan tetapi Imam Ibnu Rif'ah menyatakan sah, tetapi yang mu'tamad tidak sah. Jadi janganlah berkurban hewan yang sedang hamil. Kenapa? Ya, dia diharapkan akan melahirkan anak, dan kasihan namanya itu sedang ada anak di dalam perutnya, maka kita mengikuti pendapat yang kuat bahwa tidak sah unta yang hamil, hewan kurban itu apabila dia masih hamil. Cari yang lain. Nah, demikian sekilas daripada tentang kurban. Adapun ringkasan daripada kurban tadi itu, bahwasanya syarat bagi orang yang berkurban pertama dia Islam ya, Islam pasti. Sedangkan orang yang di luar Islam tidak sah berkurban. Kemudian yang kedua dia hurin, merdeka, bukan budak. Kemudian yang ketiga dia akil, berakal, tidak sedang hilang akalnya, bukan orang yang sedang terkena penyakit gila, tapi dia harus orang yang berakal. Kemudian qadirin, mampu ya, orang yang mampu. Nah, mampu tadi udah tahu ya, paham ya? Nah, apa yang mampu. Jadi yang mampu dengan pura-pura nggak mampu, karena kebanyakan mampu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki supaya kita bisa berkorban. Minimal satu dalam satu rumah ya, minimal satu orang dalam satu rumah, atas nama satu orang, yang itu sudah mencukupi. Insya Allah setiap semua orang yang ada dalam keluarga itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang perlu juga untuk diperhatikan bagi orang yang akan berkurban ini ada larangan-larangan. Di antara larangan itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah", apabila kamu telah melihat hilal masuknya bulan haji, yakni
sudah masuk pada tanggal 1 bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya, sedangkan kamu punya niat akan melaksanakan kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah ia menjaga rambut serta kukunya, menahan rambut serta kukunya. Artinya dia tidak boleh memotong rambut, juga tidak boleh memotong kuku atau mencukur seluruh bulu-buluan yang ada pada badannya mulai tanggal 1 haji sampai selesai menyembelih hewan kurban. Nah itu perkara penting yang diperhatikan bagi orang yang akan berkurban. Jadi jangan sampai berkurang kesempurnaan kurban kita karena kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan dan mesti tidak. Jadi kalau kita di sini ibu-ibu semua akan berniat kurban atau orang di rumah, maka ingatkan sejak tanggal 1 haji tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku. Rambut itu seluruh ya, rambut kepala, rambut itu semua rambut. Dia berbeda jenis hanya pada tempat tumbuhnya saja, tapi semua itu hukumnya sama. Ya, di dalam fikih semua ada namanya. Rambut yang ada di kepala itu ada namanya, yang ada di sini ada namanya syari, kumis, di sini jenggot, di sini jambang, semua itu ada istilah beda-beda. Akan tetapi itu rambut. Nah, seluruh itu tidak boleh terbuang dengan sengaja sejak tanggal 1 sampai selesai dipotong. Ya. Nah, jadi kalau mau potong kuku, mau potong rambut, ya silahkan ya sebelum tanggal 1. Baru Pak, udah kepanjangan nih rambut-rambut, gara-gara lupa, ya supaya sempurna dalam kurbannya tetap saja dijaga dulu ya. Nah itu, demikian saja mengenai kurban, mengenai siapa saja yang syarat-syarat orang yang berkurban sudah, kemudian jenis-jenis hewan yang bisa untuk dikurbankan, kemudian hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan juga sudah ada, kemudian larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan setelah pada saat masuk bulan haji, kemudian keutamaan daripada kurban itu sendiri juga sudah. Insya Allah semuanya berniat ya, semoga Allah berikan rezeki sehingga bisa berkurban. Kalau ibu nazar kurbannya berarti ibu nggak boleh makan ya, nggak boleh makan. Tapi kalau ibu kurbannya bukan nazar, boleh. Dah cukup itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.